Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Odi Kurnia dengan NIM 236500056 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas 6 yaitu mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Yaitu kita masuk pada pendahuluan dan dasar hukum. 1. Capaian pembelajaran yang mencakup pemahaman sistem pembuktian pidana, perbedaan alat bukti konvensional, face elektronik, serta tantangan pembuktian cybercrime. 2. Dilema internet, yaitu membahas sisi positif internet atau bisnis online global dan sisi negatif atau kejahatan antisosial yang statistik kerugiannya terus meningkat. 3. UU ITE sebagai payung hukum, mereka menjelaskan UU nomor 11 2008 sebagai dasar hukum pertama di Indonesia yang mengatur transaksi elektronik dan tindak pidana siber dengan merujuk pada standar internasional atau UNCITRAL dan Convention on Cybercrime. 4. Era ketergantungan komputer menjelaskan bagaimana hampir semua aspek kehidupan modern bergantung pada komputer yang berimplikasi pada cara pengumpulan bukti. Kemudian ada sistem pembuktian di Indonesia, yaitu 1. Sistem pembuktian stelsel. Indonesia menggunakan sistem negatif Wetelig atau pembuktian berdasarkan UU secara negatif, yakni hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat minimal 2 alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah. 2. Alat bukti sah. Pasal 184 KUHP, yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian alat bukti elektronik dalam UU ITE. 1. Perluasan alat bukti, yaitu berdasarkan pasal 5 UU ITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk atau surat di KUHP. 2. Persyaratan formil. Agar sah, informasi dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah atau bukan hasil penyadapan ilegal tanpa izin pengadilan. 3. Persyaratan material menekankan pada aspek integritas atau tidak berubah, otentisitas atau keaslian sumber, dan dapat diakses atau untuk diperiksa kembali. 4. Pengecualian. Alat bukti elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta notaris atau akta PPAT. Kemudian digital forensik dan tantangan. 1. Definisi digital forensik, ilmu yang mencakup preservasi, identifikasi, ekstraksi, dan dokumentasi bukti digital agar dapat diterima secara hukum di pengadilan. 2. Prinsip digital forensik, yaitu menjaga chain of custody atau rantai penjagaan bukti agar bukti asli tidak berkontaminasi atau berubah selama proses penyelidikan. 3. Tahapan kerja meliputi perolahan data, acquisition, pengujian, examination, analisis, dan pelaporan reporting. 4. Tantangan pembuktian meliputi sifat bukti digital yang mudah diubah, anonimitas pelaku server lintas negara, dan keterbatasan keahlian SDM aparat. Kemudian studi kasus dan aktivitas. Studi kasus penipuan email, yaitu contoh kasus penyebaran data pribadi melalui email dan bagaimana metode header analysis serta log server digunakan untuk melacak IP address pelaku. 2. Diskusi kelompok, skenario kebocoran data karyawan di CrowdStrike untuk menganalisis kebutuhan bukti dan metode forensik. 3. Aktivitas simulasi investigasi hacking website yang mencakup preservasi bukti dengan hash value dan rate blocker. 4. Rangkuman menekankan bahwa integrasi bukti adalah kunci utama dalam keberhasilan penuntutan perkara cybercrime.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.